Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya karunia-Nya, pemberian berbagai nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dan berbagai nikmat, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Pondok Pesantren dari Lampu 1, Bapak Kiai Sido Muhammad Siddiq, kalau tidak salah nama beliau, ya, Sodik, Sido Muhammad Sodik. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Ibtidaiyah yang ada di pondok ini. Yang terhormat Ketua RT, dan yang saya hormati orang tua saya, yang saya banggakan Bapak Nono, yang senantiasa masih setia menemani kita di sini. Meskipun beliau sudah lewat usia jauh, tapi semangatnya belum pernah kendor. Sebelum kita membuka rapat ini, karena mengingat hari ini adalah hari kebahagiaan kita, anak bangsa seluruh Republik Indonesia yang ada hidup di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Niang sampai Morotai. Hari ini merayakan hari kemerdekaan kita. Dirgahayu Indonesia. Merdeka. Sekali lagi, dirgahayu Indonesia. Alhamdulillah. Baru saja kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah. Saya tadi bersama Pak Kiai ada di Payung mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh komite atau perkumpulan sepeda tua, disingkat sepeda onpet. Di situ gabungan seluruh purnawirawan, baik polisi, tentara, pegawai Pemda, bahkan tokoh masyarakat. Luar biasa, sangat bersemangat walaupun orang sudah tua-tua. Ada yang umur sudah 60 tahun sekian, ada yang 70, tapi bersemangat. Alhamdulillah. Di sela-sela itu, saya memang mau menuju ke sini karena saya merangkap. Saya tadinya ikut di sana, terus saya mau ke sini juga. Siapa tahu di sini ada kegiatan-kegiatan, saya mau ke sini. Ternyata sesampai saya di sini, pintu masuk gerbang kita, ada sesuatu yang menurut saya kita semua terkejut. Tapi sebelum itu sempat memang saya lewati beliau dengan ontelnya masuk di jalan-jalan rusak sana, tapi tambah sehat itu karena ada berapa kilometer dari sana beliau dengan bundaran Rapuh di belakang. Pak Kiai, teman-teman masih di sana. Beliau coba jawab, sedikit ada masalah di pondok. Oh ya, kalau begitu saya juga ke sana. Ternyata saya duluan sampai karena saya mengendarai motor, beliau di ontel. Sampai di sini, mengejutkan. Rupanya ada sedikit yang sangat-sangat mengejutkan buat kita semua.
Untuk itu yang hormat Bapak Ibu, para ustazah, para ustaz, saya mohon maaf karena ya saya merasa bagian dari sini. Saya bukan lahir di Merauke ini, bukan lahir di Lampung Satu, tapi hampir lahir di sini. Dan pesantren yang saya kenal yang paling tua untuk saya jadi di sini. Masjid yang ada di Lampung Satu ini paling pertama kita ini. Nah, untuk itu kita harus menjaga marwah, menjaga wibawaan kampung ini melalui ini. Setelah saya mendengarkan bahwa ternyata ada insiden ini yang memang sangat-sangat. Halo Pak Eswina. Halo, tunjuk. Masih lagi giat. Jadi saya dari payung tadi ikut upacara, terus sekarang saya di DD ini lagi masih ada kegiatan, masih rapat dengan Dewan Perintah. Dari kemarin tidak ke sana. Pak Yai juga tidak ke sana. Kemarin. Oh. Oke. Tapi yang lawannya sudah ada. Saya masih di ini, masih ada giat, beliau. Saya masih di DDI. Nanti kalau ini sebentar. Saya masih ada gini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Peristiwa tadi ini, tadinya ibu mau berbondong-bondong keluar, mau adakan rapat, namun saya memberikan masukan atau saran, kalau boleh kita kembali ke pondok, karena peristiwa ini di pondok. Jadi apapun modelnya, bagaimanapun bentuknya, masalah kita harus kembali ke pondok. Karena kalau kita adakan rapat di luar, apalagi kita pilih salah satu tempat atau rumah, nanti kesannya ya ada keberpihakan, terkesan kepada orang yang rumah yang kita pilih. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga saya mohon izin, saya izin sekali kalau boleh kita kembali ke pondok dan gunakan. Karena kalau di pondok ini kan ceritanya tempatnya netral, dan memang ini tempat kita. Di sinilah kita nanti akan menyampaikan suatu pendapat kita, aspirasi kita terkait dengan insiden tadi, artinya terkait dengan persoalan tadi. Saya anggap insiden itu karena musibah ya, jadi saya anggap insiden. Tiba-tiba aja yang mengagetkan, saya sendiri kaget. Persoalannya apa, bagaimana, bentuknya apa, seperti ini. Maka itu kita langsung saja izin mungkin melalui kesempatan ini, melalui pertemuan ini, ada yang mau disikapi, atau ada yang mau diluruskan, atau ada yang mau disampaikan, atau apapun itu, disinilah tempatnya. Mumpung kita semua ada ini, dan kebetulan saya sebenarnya ada juga di dalam bidang sini, karena kalau mau jadi SK-nya dulu itu saya juga belum bagian seksi keamanan, sehingga saya berbicara pada saat itu. Karena SK itu dulu waktu masih zamannya iya, masih bawahnya, sempat saya diberikan SK itu, dan saya ingat sekali bahwa memang saya dilibatkan seksi keamanan. Namun walaupun sebenarnya saya tidak dilibatkan di situ, tetap saya merasa terpanggil. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa saya ini bukan lahir di sini, tapi hampir lahir di sini. Dan panji-panji yang saya bawa ke Jayapura, panji-panji dari sini.
Terus terang saya pernah meraih sukses kejuaraan walaupun cuma juara 3 Pak Ustaz, tapi saya bawa panji-panji di Lampung Satu. Iya, ada SK-nya, ada piagamnya, dan ada pengharganya. Saya membawa panji-panji Lampung Satu. Saya bertanding seluruh Papua untuk melaksanakan dai Kamtipmas di Polda Papua. Kita buat. Makanya saya rasa terpanggil. Kemana saya waktu itu? Saya waktu di Dadak karena pertandingannya hari Senin, saya dihubungi hari Sabtu Pak, berangkat hari Jumat Minggu. Karena mereka cari-cari tidak ada, terpaksa dia lari ke Kamtipmas Sangkai. Saya bilang, komandan, kapan pertandingannya hari Senin? Saya bilang, komandan, kenapa tidak hari Selasa baru hubungi saya? Bertanding hari Senin dikasih tahu hari Sabtu, berangkat hari Minggu. Mau persiapan apa saya? Alhamdulillah berkat dukungan doa. Saya pertama itu lari ke Pak Ustaz Sahab, terus terang. Pak Ustaz, mohon izin, tolong bantu susah saya, konsepkan saya. Pak Ustaz saya anjurkan, dia bilang kalau untuk konseptor itu Pak Ustaz Amran. Saya lari ke Pak Amran, dia bilang alangkah bagusnya lari ke Ketua Pondok. Waktu itu masih Pak Ustaz Wawan, beliau yang konsep. Namun konsepnya beliau saya tidak hantam semua, karena kalau saya hantam semua habis waktu. Jadi saya cuma kira-kira poin-poin saja. Ayat yang saya bisa hafal, sekiranya saya bisa hafal, itu saja. Alhamdulillah, kita meraih juara 3. Saya tidak bisa kalahkan suruh ibunya, karena suruh ibunya itu waktu itu beliau namanya Aibtu Baru. Dia memang punya sanggar pengajian, dia memang guru mengaji pada waktu itu, jadi saya tidak bisa lawan dia. Kalau untuk Jayapura sebenarnya saya mungkin ada di posisi 2, tapi karena dia tuan rumah, ya sudah saya bilang, komandan izin, jangankan saya dapat peringkat, tidak dapat peringkat pun saya sudah senang, yang penting saya sudah tampil waktu itu. Itu sedikit cerita ya, supaya kita tidak terlalu aneh. Siap, itu masukan juga saya. Saya rasa karena yang saya hadapi orang-orang intelek semua, orang ustaz, para SPD, masa saya mau mengajari. Saya cuma S3. S3, SD, SMP, SMA. SMA-nya pun patut dicurigai apa benar atau pakai C. Oke ya. Baik, kita langsung masuk ke pokok topik pada siang hari ini. Mungkin kesempatan ini saya memberikan kepada kita semua apa yang mau dibahas hari ini. Mau siapa yang memandu? Itu Pak Rasul yang memandu. Silakan. Ya. Terkait yang kita mau dapatkan ini ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin ditunjuk jadi sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Yang kami muliakan Pak Kiai kita yang luar biasa, dan yang kami banggakan Pak Kamtipnas plus Pak Ustadz. Kemudian para tokoh masyarakat, Pak Haji Gafar dan lain-lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan pula tenaga pendidik Pondok Pesantren DDI Lampung Satu. Pertama-tama kita harus bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan bisa berupacara bersama dalam rangka hormat kepada para syuhada yang rela berkorban nyawa dan tenaga demi kemerdekaan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini izin kami memandu jalannya musyawarah antara tenaga pendidik dan tokoh masyarakat Lampung Satu, wabil khusus RT 01 dan RW 02 ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu, kita sepakati dulu bahwasanya rapat kita adalah mencapai mufakat
tidak ada rasa kebencian di salah satu pihak. Karena izin Pak Yai, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya bahwasanya kita tidak akan bisa bersama kepada Rasulullah SAW beserta dengan beliau jika hati kita masih ada sedikit kebencian di umat beliau, termasuk kita semua, termasuk umat ya. Jadi izin Bapak Ibu, bagaimanapun situasinya, ingat hati kita netralkan. Kita tidak ada rasa benci, supaya nanti apa? Supaya nanti kita di yaumil akhir kita diakui menjadi umat beliau dan bisa bersama beliau. Syaratnya sederhana, jangan ada rasa dengki di hati kita kepada saudara sesama muslim kita. Baik Bapak Ibu, itu landasan kita ya. Kita harus mufakat bahwasanya kita nanti akan menghasilkan suara bulat kita bersama. Izin saya grogi Bapak Ibu, ada Pak Ustadz, ada Pak Yai di sini. Ngomongnya gelagapan. Jadi izin Bapak Ibu biar terarah. Setahu saya selama saya mengajar CP sampai PNS sekarang hampir 25 tahun, yang namanya yayasan itu kalau tidak salah setiap 5 tahun sekali di-upgrade Bapak Ibu. Artinya dalam arti SK yayasan itu bisa mutlak clear ataupun sah menurut legalitas hukum di Merauke ini 5 tahun sekali harus di-upgrade, dalam arti harus dimusyawarahkan kembali. Ya, diperbaharui dengan catatan harus rapat semua masyarakat dan tokoh pendidik, baru kita tentukan siapa ketua, siapa wakil ketua dan seterusnya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Karena kita Pak Ustadz, iya, kita di sekolah ini setiap hari diminta administrasi yang paling pokok, dan paling pokok adalah akte yayasan. Bagaimana sekolah kita bisa maju jika akte notarisnya saja sudah ilegal ya. Bapak Ibu, kita itu yang pertama ya. Bahasan pertama kita itu. Yang kedua, mungkin nanti biar semuanya mengungkapkan permasalahannya, masyarakat tahu, saya mohon dengan hormat sekali. Wakil daripada tenaga pendidik Pondok Pesantren DDI, Ibu Kamatnya ngomong apa adanya. Bukan per guru, bukan per orang. Saya mohon per kamat ya. Saya mohon per kamat. Dari Kamat MI, Ibu Subiati hadir? Hadir. Ibu Nena hadir, Ibu Ustadzah juga hadir, Ibu Nafiah. RA, astagfirullah, mohon maaf Ibu Hajah. Ya RA ya. Jadi nanti saya mohon semua kamat mewakili kami tenaga pendidik, mohon mengungkapkan segala isi hatinya. Dari mulai RA dulu ya, yang paling imut-imut, kemudian disusul MI, kemudian MTS dan MA. Dan terakhir kami mohon juga dari pihak tokoh masyarakat, Bapak tentunya sudah paham betul lingkungan di sini. Jadi mungkin Pak Haji Gafar nanti izin Pak Haji untuk Pak Haji mengungkapkan juga. Mungkin dua itu Bapak Ibu ya. Itu dua dulu mungkin sudah mewakili kejadian event yang pagi hari ini, insya Allah kurang. Oh iya, astagfirullah, mohon maaf. Apa itu? Bu RT ya. Ya, jadi nanti kita urut Bapak Ibu, mohon maaf berdiri saja sampai saya lihat Bu RT. Mohon maaf Bu RT. Jadi kita urutkan agenda kita. Yang pertama kita membahas tentang akte yayasan kita. Karena kita ketahui bersama sekolah kita tidak akan bisa berjalan jika tidak ada legalitas dari akte yayasan, karena kita di bawah naungan pemerintah. Jadi akte yayasannya kita bahas terlebih dahulu. Mungkin dari pihak Ibu RT bisa memberikan sepatah dua kata mewakili tokoh masyarakat dengan Pak Haji nanti ditambahkan. Oh tidak Pak? Ya. Masih Bu RT saja. Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili masyarakat FT2, FT1 ingin menyampaikan kalau bisa kita harus setuju dengan ini stasi saja. Kalau bisa kita ini kasih keluar saja di Sulu. Karena kan ini untuk masyarakat bukan pribadi. Makanya harus setuju dengan masyarakat dulu. Setuju kan tidak? Setuju. Habis bagaimana?
setiap berjalan 1 tahun ganti lagi. Bagaimana bisa masuk ini maju pondok kalau begini? Ya. Itu saja sampai kasih kalau keluar beberapa. Ya, terima kasih. Kami baru mendengar pendapat yang luar biasa, singkat, padat, dan mungkin dari pihak Pak Haji masyarakat tambah sedikit. Bapak sudah. Ibu RT ada tambahan lagi? Karena kita ada 2 RT Bapak Ibu ya. RT-nya beliau tadi mewakili, tinggal RT-nya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga tidak mau berpihak kemana-mana. Yang jelas itu saya sangat sedih dengan kejadian yang tadi. Apalagi itu kan saya punya om begitu. Masa di depan masyarakat begitu, di depan anak-anak baru begitu. Ini kan kita punya hari kemerdekaan, kita harus berbahagia. Makanya tadi Ibu lihat sendiri kan saya bicara sama Pak Haji. Saya bilang Pak Haji jangan begitu caranya. Kita ini anak-anak, tapi kita kan lebih tahu yang mana aturan di mana kita mau pakai yang macam begini. Jangan kita dengar dari masyarakat bilang begini-begini. Nah, tidak boleh kita dengar, kita harus duduk sama-sama. Karena waktu Pak Kiai datang, dia pun panggil saya. Jadi saya harus juga ikut rapat lagi. Tidak boleh bilang kita semua mau, bilang kita yang panggil, kita yang harus kasih keluar. Jadi saya itu netral saja. Maksudnya demi kepentingan dan kepentingan masyarakat. Kapan kita maju? Kalau begini terus, ya jangan kita dengar lagi di sana, dengan begini lagi tidak jelas, itu lagi didengar. Tidak boleh begitu. Kalau memang ada didengar-dengar dari luar, ya panggil itu orang baru kita sama-sama bilang apa masalahnya. Kita mau tahu, musyawarah bersama. Jangan bilang mau dipecat lagi, pecat tidak boleh begitu. Namanya pemimpin begitu. Saya pernah mengalami begitu. Pemilihan, saya cerita sedikit. Pemilihan presiden, pemilihan itu bupati. Ini apa? Bupati sekarang ini. Ada masyarakat tidak suka dengan saya. Dia bilang bukan pilih itu, bukan pilih itu. Tapi dia bilang begini, saya bilang begini. Kenapa kau tahu? Bukan saya pilih itu. Dia bilang begini. Kalau begitu, bukan pilih itu. Kita harus ganti RT. Saya bilang begini. Apa masalahmu mau ganti saya? Saya bilang apa? Saya dipilih. Kalau kamu mau ganti saya, kamu harus pilih saya dulu, anak saya dulu. Apa kesalahan saya? Saya dipilih masyarakat. Bukan Pak Bupati yang pilih saya. Jadi kalau kamu mau turunkan saya secara hormat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut yang banyak suara. Saya netral, saya ikut. Ikut cara yang terbanyak. Ya, baik Bapak Ibu, dari pihak masyarakat sudah diwakili oleh Ibu RT berdua yang sangat luar biasa, walaupun sudah umur tapi semangatnya 45 Bapak Ibu. Beri aplaus Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kami mohon dengan hormat mewakili tenaga pendidik kita, Ibu Kamat RA terlebih dahulu. Makan nenek.